Program makan bergizi gratis di Jawa Tengah sejatinya dirancang untuk menekan angka stunting dan meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Namun di balik niat baik itu, muncul kenyataan pahit. Ribuan anak justru menjadi korban keracunan makanan dari program ini. Data menunjukkan, sekitar 2.700 pelajar dari 15 kabupaten dan kota di Jawa Tengah mengalami mual, muntah, hingga diare setelah mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis. Kasus-kasus itu tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Banyumas, Kebumen, hingga Purbalingga. Bahkan hasil pemeriksaan laboratorium mengindikasikan adanya kontaminasi bakteri E. coli pada beberapa menu seperti soto dan perkedel. Mungkin perlu, kalau memang perlu ya, harus dihentikan dulu di moratorium untuk ditinjau ulang bagaimana sih sistemnya gitu ya. Pengelolaan itu lebih di skopnya kecil, jadi di sekolah-sekolah, tidak dibuat massal gitu ya. Keracunan itu kan terjadi melalui banyak aspek ya, yang menimbulkan makanan itu beracun. Harus ada evaluasi. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Alivia Yumna Amri dalam Tribun Topik yang akan membahas topik menarik untuk diulik. Gimana nih kabar Tribuners di rumah nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahi oleh kebahagiaan ya Tribuners. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Insinyur Kristiana Retnaningsih MP, selaku dosen program studi teknologi pangan, Fakultas Teknologi Pertanian dari Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang. Halo Ibu, bagaimana kabarnya nih Ibu? Baik. Ini saya panggilnya Ibu siapa nih? Ibu Kristin atau Ibu Retna? Ibu Retna boleh. Ibu Retna ya. Oke baik, Ibu Retnaningsih, kali ini kita akan membahas terkait dengan program makan bergizi gratis, Bu. Seperti diketahui oleh Tribuners yang ada di rumah, akhir-akhir ini banyak muncul kasus adanya keracunan massal, di mana ribuan siswa-siswi di sejumlah tempat di Indonesia mengalami keracunan. Mungkin bagaimana nih, Bu, tanggapan Ibu terkait dengan hal ini, begitu? Ya, terima kasih Mbak Fia. Selamat siang pada Tribuners yang berbahagia di rumah. Baik, terkait dengan program makan bergizi gratis ya. Iya, betul. Yang saat ini banyak jadi korban ya. Jadi bahkan diplesetkan menjadi makanan beracun gratis gitu kan. Nah, ini sesungguhnya sangat-sangat disayangkan ya. Memang maksudnya baik, tetapi hasilnya kok begini. Dan sesungguhnya ini membawa biaya yang luar biasa besar gitu ya. Jadi kalau menurut saya, sesungguhnya program ini sih menurut saya ya belum siap untuk terus langsung di launching nasional gini ya. Karena ini kan berawal dari programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang pada saat mencalonkan menjadi capres Wapres dan Cawapres ya istilahnya begitu ya. Itu untuk ke slogan politik lah gitu kan. Nah sekarang diaplikasikan. Tujuannya baik sih, cuma menurut saya harus dikaji ulang. Atau mungkin perlu, kalau memang perlu ya harus dihentikan dulu di moratorium untuk ditinjau ulang bagaimana sih sistemnya gitu ya. Karena begini, keracunan itu kan terjadi melalui banyak aspek ya yang menimbulkan makanan itu beracun. Pertama, coba dilihat pemilihan bahan bakunya, proses olahannya, kemudian penyimpanannya, kemudian juga pendistribusiannya, kemudian sanitasi, hygiene dan seterusnya. Jadi ini banyak hal. Lalu kalau ini sepengetahuan saya aja ya, sependek pengetahuan saya, kan ini dikelola tidak melibatkan sekolah ya, kalau nggak salah. Iya, jadi yang artinya kan ada dari BGN, Badan Gizi Nasional, kemudian ada SPPG gitu ya, kemudian baru ada dapur,
lalu kemudian dikirim ke sekolah-sekolah, begitu. Dan nampaknya setiap dapur itu juga melayani sekolah ribuan porsi gitu ya. Jadi pasti menurut saya risiko-risiko itu pasti ada sih. Oke, berarti berdasarkan pengamatan Ibu terkait dengan adanya keracunan massal, khususnya di program MBG ini, ada banyak faktor ya Ibu? Ada beberapa faktor. Nah, terus kemudian muncul Bu, baru-baru ini muncul adanya tester atau ada pihak yang dipercaya untuk mencicipi sebelum makanan itu kemudian diedarkan ke siswa. Menurut Ibu itu seperti apa? Apakah itu bisa menihilkan adanya resiko dari keracunan itu sendiri mungkin? Ya pertama tester itu sendiri kan juga kayak untuk pencoba ya. Iya betul. Gitu ya rasanya. Namun yang menjadi sorotan saya itu adalah mengapa ini harus menjadi suatu program yang dimassalkan begitu ya. Seakan menurut saya begini. Sesungguhnya sekolah-sekolah itu sendiri bisa diberi kewenangan lah mengelola sendiri ya. Kalau ada anggaran dari pemerintah, pemerintah sudah memberikan program bahwa sekolah itu memberikan makanan kepada siswa untuk supaya siswa-siswa itu menjadi lebih sehat, lebih prestasi dan sebagainya. Nah, kalau ini dikelola di masing-masing di kelompok sekolah, itu pertama jumlah yang dibuat lebih sedikit kan? Iya betul, lebih paling fokus ya. Lebih fokus. Lalu kemudian bahan-bahan yang digunakan menurut saya juga bisa mencari pangan lokal ya. Iya betul. Pangan lokal. Kemudian juga dimasak, diolah dengan rasa-rasa yang lokal, yang masyarakat sudah terbiasa mengkonsumsi. Iya. Lalu libatkanlah sekolah, kemudian komite, katakanlah gitu ya. Iya, betul. Lalu orang tua siswa atau mungkin kantin-kantin sekolah seperti itu kan. Nah, untuk mengurangi resiko adanya keracunan itu. Jadi otomatis kalau di sekolah itu misalnya siswa yang diberikan katakanlah berapa? 200 misalnya. 200. Nah, itu kan menjadi lebih terkendali. Ya otomatis yang masak menjadi lebih sedikit. Iya, betul. Kemudian proses distribusinya menjadi lebih pendek, kemudian proses masaknya dari menyediakan sampai menjadi siap konsumsi menjadi lebih pendek. Singkat, iya, karena betul. saya baca paling tidak satu dapur itu ribuan loh. Untuk misalnya mendistribusi paling tidak sekitar 3.500 porsi pack atau bahkan lebih seperti itu, mencakup beberapa sekolah gitu kan. Tadi Ibu bilang sebaiknya hal ini dikembalikan lagi ke masing-masing sekolah ya Bu, khususnya untuk menu-menu agar menyediakan makanan lokal seperti itu. Sementara yang terjadi saat ini Bu, ada banyak makanan yang dihidangkan oleh para siswa itu memang tidak lokal Bu, seperti contohnya seperti burger, spaghetti, nugget. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal seperti itu dan apakah itu bisa masuk dalam makanan bergizi seperti itu? Kalau menurut saya ya, pertama makanan itu semacam burger, spaghetti, itu kan bukan makanan kita kan? Iya, betul. Ya kan? Itu basisnya adalah tepung terigu kan? Dan kita nggak punya sih produksi tepung terigu, gitu kan? Nah, mengapa kita tidak mengkuatkan atau memunculkan dari pangan-pangan lokal sendiri, gitu ya? Lalu diolah, lalu kemudian dikonsumsi, dan ya tentu kalau misalnya kenapa menjadi burger, spaghetti dan sebagainya, itu kan produk pabrik, industri, betul. Mudah didapat, ya kan? Mudah didapat seperti itu. Kalau saran saya ya tetap, kalau kita punya bela rasa kepada masyarakat, pada orang kecil, ya dari makanan-makanan yang diproduksi oleh masyarakat sekitar, gitu ya. Seperti itu. Akan jauh lebih menguntungkan ya Bu. Kemudian nih Bu, ada sejumlah siswa di beberapa wilayah Bu. Mereka itu kemudian bisa mengkritisi dalam artian ini makanannya nggak enak, ini makanannya hambar. Menurut Ibu, apakah makanan bergizi itu memang didesain rasanya hambar atau seperti apa itu Bu? Enggak sih.
makanan bergizi itu ya harus enak, ya kan? Karena yang makan kan orang sehat. Iya, betul. Kecuali kalau kita makan di rumah sakit, dalam kondisi ya kan? sakit, dalam ya? kondisi sakit, ya, yang mana tidak boleh pedas, tidak boleh ini dan sebagainya begitu. Namun menurut saya begini, saya malah jadi tadi yang Mbak Via katakan ya, siswa menolak. Berarti dengan demikian peluang terjadinya food waste, limbah pangan, itu jadi banyak banget. Padahal itu duit semua loh. Masalah baru ya, Masalah baru, food waste kan. Nah, jadi saya bayangkan kalau mahasiswa tidak mau mengkonsumsi, nah itu menjadi food waste-nya yang menjadi permasalahan baru, duit banyak terhambur ke situ. Kemudian yang berikutnya, nah sekarang kalau dikatakan makanan ini nggak enak, hambar dan sebagainya. Sekarang yang memasak itu istilahnya sudah emang orang-orang yang pintar masak, ahli masak, enggak gitu kan. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua SPPG tadi, itu benar-benar dia paham dengan gizi enggak. Jadi artinya apakah makanan yang disajikan itu kira-kira memenuhi berapa kalori kepada siswa, ya kan? Misalnya anak SD katakanlah ya, itu kebutuhan kalorinya sekitar 1.400 sampai 2.200 SD atau SMP begitulah ya. Nah, dalam kali penyajian itu berapa standarnya? Dari itu berapa kalori dipenuhi dari berapa protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineralnya seperti apa? Nah, begitu kan? Berarti dari setiap jenjang itu seharusnya memiliki menu yang berbeda ya Bu ya? Berbeda. Dan ada saran volume yang berbeda. Kira-kira makanan apa yang kemudian bisa, bagaimana cara agar anak-anak itu menerima makanan itu? Mungkin dari Ibu sendiri, bagaimana pengolahannya supaya rasanya yang tidak hambar itu tadi mungkin. Dan di masing-masing jenjang kan berbeda Bu. Iya, kalau saran saya ya untuk lebih mudah, itu kembali kalau pengelolaan itu lebih di skupnya kecil. Jadi di sekolah-sekolah tidak dibuat massal gitu ya, tidak maksudnya dalam jumlah besar. Kemudian baru didistribusi. Karena mungkin sekolah di kota, sekolah di desa itu juga rasanya bisa berbeda-beda kan penerimaannya. Mungkin yang mintanya spaghetti, burger mungkin kota katakanlah atau desa pengen rasa kota atau apa saya nggak tahu ya. Nah, namun itu kalau kembali itu di sekolah-sekolah lalu dirundingkan di sekolah itu dengan orang tua, dengan kemudian siswa bisa diberi istilahnya kita membuat daftar menu lah ya. Kemudian ditawarkan mana yang senang dipilih gitu ya. Sehingga istilahnya kita punya membuat daftar menu dalam misalnya untuk 2 mingguan katakanlah gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian kalau di suatu lingkungan yang skupnya kecil kan kita tahu rasanya juga pasti ya misalnya ya kita di Semarang. Terus kemudian dengan daerah di mana? Di Demak mungkin ya juga sudah agak beda lah. Ya. Apalagi kalau kita sampai di Kebumen jauh beda lagi. Ya, apalagi kalau sampai di daerah yang tengah, misalnya mungkin rasa di sana lebih pengennya di tengah itu maksud saya Jawa Tengah yang bagian tengah ya, umumnya lebih manis gitu-gitu kan, tapi kalau di pesisir mungkin lebih asin. Seperti itu gitu ya. Jadi menurut saya sih begitu sih. Ini Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu. Ada saran nggak Bu terkait dengan program MBG ini dan mungkin bisa jadi kalau pemerintah melihat hal ini mungkin bisa menjadi koreksi. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Ibu terkait program MBG ini? Kalau saran saya sih ini mungkin harus ada evaluasi dan mungkin yang mengevaluasi ya tentu jangan orang timnya MBG itu ya, tapi ada tim lain yang bisa melihat secara independen gitu ya, secara jernih dari tim independen untuk mengevaluasi. Tujuannya sih program ini baik ya, tetapi nanti evaluasinya tuh begini. Kalau gambaran saya buat penelitian ya, kita akan ada hasil before and after. Misalnya
ini program ini katakanlah sudah berjalan berapa bulan sih? Kalau dimulai Januari ya berarti 9 bulan. Kalau dimulai kan Pak Prabowo baru naik sekitar Oktober kan, Oktober 24. Nah, lalu program ini misalnya di 25 ini, tadi saya baca beritanya tuh sudah ini harus menghabiskan 71 T itu. Terus kemudian tim MBG-nya minta tambahan lagi, dan bahkan di tahun 26 ini nanti, tahun depan, itu akan dikalikan berapa kali lipat gitu ya. Itu uang besar. Nah, kembali ke tadi, ya saya berharap yang tujuannya ini sesungguhnya tidak hanya untuk anak sekolah loh. Ini MBG ini untuk kelompok rentan. Ya, kelompok rentan itu ada ibu hamil. Ibu hamil itu kalau diberi makanan bergizi, ya, itu tujuannya untuk mencegah prematur, untuk stunting. Ya. Kemudian untuk ibu menyusui. Ibu menyusui ini kalau makanannya bergizi, maka dia bisa memberikan kualitas ASI yang lebih baik. Dan ASI ini merupakan makanan yang paling sehat untuk bayi. Ya kan? Nah, kemudian untuk anak balita, ya kan? Balita. Balita ini adalah golden age, usia emas, yang mana harapannya ini nanti akan menjadi generasi yang menggantikan generasi tua ini untuk menjadi lebih baik, ya kan? Kemudian juga untuk anak sekolah. Anak sekolah harapannya anak sekolah kita itu sehat, bisa berkompetisi dengan negara-negara lain, gitu kan? Atau untuk membawa masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Harapannya kan begitu. Sehingga harapan saya perlu ada ini, maksud saya di menu itu juga dihitung kecukupan nutrisinya seperti apa. Dari kalori, nutrisi, kemudian selain itu juga untuk pangan-pangan lokal ini jangan ditinggalkan, ya. Jangan menggunakan terlalu banyak pangan, istilahnya seperti tadi ada spaghetti, ada burger, ada bahkan ada yang nugget ya. Nah, ini semua kan produk-produk industri, nggak lagi kembali ke masyarakat, gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Retna atas pembahasannya pada hari ini. Terima kasih juga untuk Tribuners yang ada di rumah yang sudah menyaksikan Tribun Topik pada hari ini. Saya Alifia Yumna Amri pamit undur diri. Untuk Tribuners yang ada di rumah, jangan lewatkan Tribun Topik selanjutnya yang akan membahas topik menarik untuk diulik. Bye!